Halo, apa kabar? Asik. Semakin hari makin asik kalau kita lihat situasi dunia persilatan ya, Bung Rocky. Iya, terutama silat silat Jokowi dan Surya Paloh di istana kemarin, dan itu banyak interpretasi muncul. Ya, 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 ya. mungkin itu yang bagian yang mengagumkan Indonesia, bahwa Hmm. keinginan untuk menghasilkan perubahan itu selalu hendak dihalangi, dan cara menghalangi itu adalah dengan membuat headline bahwa Jokowi, bahwa Surya Paloh kirim surat untuk bertemu Jokowi. Lalu Hmm. ada bantahan bahwa Jokowi lah yang kirim surat untuk bertemu Ya, Surya Paloh. Ya, ini silat-silatan antar elit lah. ya, ya. Dan akhirnya kan eh, Nasdem yang membantah dengan tegas lewat sekjennya bahwa itu permintaannya Pak Jokowi. Jadi kan karena sebelumnya kan juru bantah istana, bukan juru bicara ya, juru bantah istana Ari Wibayana menyatakan. Nah, yang menarik itu adalah Bung Rocky kan Pak Jokowi kemudian pada media dia menyatakan nggak penting itu siapa yang minta duluan, tapi yang penting itu kata dia bahwa dia ingin menjadi jembatan antar elit lah. Ini mulai permulaan. Saya lihat kalau ini jembatannya kayaknya justru Pak Jokowi yang perlu jembatan ya, Bung Rocky ya. Tuh, kan Jokowi itu minta dijembatani ke Mega. Itu Iya, iya, masalahnya. iya, 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 Jadi iya, iya. bukan dia menjadi jembatan, dan jembatan antara siapa kan? Karena Hmm, Jokowi ada bagian yang sudah memenangkan di dalam hmm, persepsi dia, memenangkan hmm, pemilu. hmm. Tetapi fakta dan data-data Pilpres menunjukkan bahwa yang dia jagokan, yaitu Kaisang, itu nggak dapat suara. Iya, Yang iya. dia jagokan, yaitu Gibran, itu tetap diolok-olok, tetap Hmm, legitimasinya nggak ada tuh. hmm, Jadi sebetulnya poin dasarnya adalah Jokowi cemas. Karena hmm, itu dia minta diseberangkan dari hmm, jembatan yang hmm, hmm, rusak itu tuh. Padahal hmm. dia sendiri sudah merusak jembatan itu. Dia yang rusak jembatan itu. Jadi Iya, iya. Ibu Mega, lo mau menjadi jadi jembatan, lalu sendiri nggak mampu menahan beban jembatan lu sendiri kok. Kira-kira Iya. begitu. Tapi kalau saya lihat tujuannya ketemu Surya Paloh malah pertama dia minta jembatan ke Ibu Mega. Yang kedua dia kalau bisa jembatan antara Mega dan Surya Paloh itu dirusak. Karena sekarang kan sudah ada tanda-tanda bahwa 01 dan 03 sudah mulai merapat dan Ganjar sudah menyatakan kalau mengusulkan agar menggulirkan hak angket. Jadi kira-kira begitu Bung Rocky. Dia seperti biasa lah kita artikan terbalik. Kalau dia ngomong dia mau bangun jembatan, sebenarnya dia yang butuh jembatan gitu. Ya, dia udah frustrasi karena itu jembatan yang sedang terbangun atau mulai dibangun antara 0103 Hmm. hendak dia intercept. Jadi dia sebetulnya hendak merusak kembali jembatan itu. Karena dia takut kalau jembatannya jalan, maka dia tenggelam di gorong-gorong lagi kan, nggak bisa nyebrang. Ya, ya, ya. Tapi mari kita analisis dengan dingin. Pasti orang akan Ya, melihat wajah kerjaannya Rocky Gerung dan Heru Budi itu ngolok-olok Jokowi. Tapi mari enggak, coba kita paparkan fakta-fakta ini dan silahkan Anda nanti bantah dengan argumentasi juga gitu ya, Bung Rocky. Jangan bantah ya, Bung yes. ya. Oke, pertama pemilihan umum, yes. Katakanlah sekarang berhasil dari sejauh ini kelihatannya Jokowi dengan rekayasanya segala macam berhasil itu memenangkan paslon 02 gitu. Tetapi harus dicatat bahwa yang presiden itu Prabowo loh, ya. Konstitusinya bahwa bahwa wakil presiden itu hanya ban serep. Nah, itu saya kira nanti dia sudah sebenarnya Jokowi sudah menyiapkan dengan Undang-Undang DKJ, Bung Rocky. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta kan nanti rencananya di situ eh, wakil presiden itu nanti punya daerah pendidikan untuk Jabodetabek Cabur. Dia akan berkuasa di wilayah itu kan dan jadi Ya. aglomerasi itu. Tapi saya kira ini pasti akan dicegah, bahkan oleh Gerindra juga pasti akan dicegah. Masa Pak Prabowo diasingkan di IKN dan Gibran yang berkuasa di Jakarta kan nggak mungkin. Jadi tetap saja Pak Jokowi sadar bahwa sekarang dia sudah tidak punya kekuatan lagi. Yang kedua tadi Anda menyinggung soal Gibran. Gibran ini Kaisang, sorry, Kaisang dengan PSI. Kalau hasil yang quick count sekarang kelihatan suaranya memang tidak akan masuk parlemen, tapi pasti dengan cara kekuasaan bisa lah naik. Tapi nggak mungkin naiknya misalnya sampai 6% pun nggak mungkin, karena pasti Golkar dan Gerindra yang sekarang suaranya masih kecil pasti akan ngamuk kalau kalau PSI di situ. Nah jadi dari situ ya sebenarnya udah selesai kita sebutkan bahwa lifetime politik Jokowi itu usia politik Jokowi tinggal berapa pekan ini saja gitu. Iya, begitu lifetime-nya selesai, tiba di ujungnya, semua yang pernah berharap Jokowi bisa membagi-bagi kekuasaan itu berhenti harapannya kan. Kan Ya, akhirnya semuanya berharap Prabowo yang bagi-bagi kekuasaan kan. ya. Termasuk Jokowi sendiri akan berharap Prabowo kasih kekuasaan pada dia tuh. Dan Hmm. itu yang nggak mungkin terjadi. Karena semua hal yang menyangkut kekuasaan akan cenderung absolut.
tentu Pak Prabowo akan absolutkan dirinya dulu, Gerindranya dulu, baru dia boleh bagi sisanya pada Gibran yang dititipkan oleh Jokowi. Kan nggak bisa dibalik, bahwa dikasih ke Gibran dulu, baru Gerindra ambil sisanya. Kalau Gerindra yang menang kok, kan ini pemenangnya adalah Gerindra, bukan Jokowi sebetulnya kan. Jokowi hanya kasih titipan itu, kayak kirim 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 barang lewat Gojek online sebetulnya kan, namanya Gibran yang dikirim situ. Ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat kekuasaan itu akhirnya terkonsolidasi kembali, dan Jokowi bukan bagian dari Ya. uh, konsolidasi itu tuh. Hmm. Jokowi hanyalah akan dapat remah-remah itu, sudah jadi rumus kekuasaan. Apalagi misalnya orang seperti Erlangga itu yang tadinya berharap jadi wakil presiden, Hmm. tiba-tiba ya nggak dapat apa-apa, yang Hmm. paling dapat menteri, kan itu jauh banget kan. Hmm. Atau bahkan mungkin hanya dapat bagian kecil dari Gerindra, karena Gerindra juga tahu cara berpolitik yang memungkinkan dia membayangkan 2009. Nggak mungkin Prabowo mempersiapkan kader pengganti dia itu dari pihak koalisi, itu nggak ada Hmm. rumusnya tuh. Hmm. Masa Prabowo mempersiapkan Gibran buat gantiin Hmm. dia sebagai presiden? Lalu Gerindra apa? Nggak mungkin Prabowo mempersiapkan Golkar untuk Hmm. menggantikan Gerindra, juga nggak masuk akal tuh. Jadi pasti ada kekecewaan pada Erlangga, dan kita tahu itu. Jadi Erlangga sebetulnya harusnya jadi air mineral, sekarang dia jadi apa namanya nih, air buangan doang kan, karena Hmm. nggak dapat semua yang dia bayangkan tuh. Jadi tuker tambah di dalam koalisi Gerindra itu yang juga diperhatikan oleh Pak Jokowi. Jangan sampai misalnya bagi Pak Jokowi itu poin-poin yang diajukan di awal sebelum Gerindra atau Prabowo menang itu berubah ketika Prabowo punya kemampuan sendiri dan punya teori sendiri tentang kekuasaan. Nah, teori kekuasaan Prabowo setelah jadi presiden pasti berbeda dengan teori kekuasaan Pak Jokowi. Ya, ini sebenarnya bahasa tubuhnya bahkan manuver politiknya Prabowo sudah kelihatan. Dan dia kemarin misalnya dari Pacitan, sowan kepada Pak SBY begitu ya, melapor mengucapkan terima kasih. Dan kita kan tahu bagaimanapun mereka ini kan teman satu angkatan di Akademi Militer. Ini geng anak STM lah gitu ya. Pasti mereka ngobrol lah gitu. Udahlah, Wo, kita atur-atur di antara kita aja nanti yang kan kira-kira kan gitu. Terus setelah itu dia datang ke rumahnya Pak Abu Rizal Bakri. Ya, bagaimanapun ini senior Golkar kan begitu. Dari situ saja dia udah mulai lihat bahwa kutub gua itu udah mulai mengarah ke berbeda, dan kita tahu kan sebenarnya aliansi antara Abu Rizal Bakri dengan Prabowo itu sejak lama, sejak koalisi Merah Putih kemarin juga udah dengan Abu Rizal Bakri kan gitu. Jadi penentu pertama adalah Golkar pasti, karena dia Hmm. partai yang pasti masuk dalam parlemen. Dan itu kecemasan Pak Jokowi kan. Kan Hmm. Jokowi tetap berupaya kalau PSI nggak dapat ya paling nggak Golkar, dengan Hmm. bantuan Pak Luhut misalnya, supaya dia masih dapat kendaraan untuk mengamankan dirinya. Tetapi kelincahan Prabowo itu nggak bisa dibaca oleh Jokowi. Apalagi tentara di sekitar Prabowo itu satu korps yang esprit de korpsnya. Bagaimanapun ada persaingan antara Prabowo dan SB, tapi esprit de korpsnya itu lebih kuat, ikatan molekulernya, dibandingkan Prabowo dengan Jokowi. Kan ini juga dua kultur yang berbeda yang sebetulnya hanya dipersatukan oleh kepentingan sesaat kan. Kita nggak bisa bayangkan bahwa kultur Prabowo itu yang global, Hmm. sekuler, Hmm. atau sengat metropolis itu bergaul dengan Jokowi yang Hmm. sebetulnya ya orang biasa memang, tapi Hmm. dengan kapasitas yang juga kurang kan. Jadi Hmm. secara kultural, apalagi secara intelektual, itu lain relasi antara Hmm. SBY dengan Prabowo. Prabowo Hmm. dibandingkan dengan Prabowo dengan Jokowi. Nah, juga harus dilihat bagaimana Pak Jokowi akan kesel. Kenapa Prabowo lebih senang setelah menang itu bergaul dengan SBY dibandingkan bergaul dengan Gibran? Ya memang nggak mungkin Prabowo itu bercakap-cakap dengan Gibran. Hmm. Kan masalah kita adalah Prabowo dan Gibran itu hanya bisa ketemu di sidang kabinet. Hmm. Di luar itu kulturnya beda. Nggak mungkin Prabowo ajak Gibran diskusi tentang hal-hal yang filosofis atau Hmm. hal-hal yang bersifat kesejarahan kan. Hmm. Jadi terasa nanti kekakuan itu. Lain dengan SBY, Prabowo bisa bisa ngecap-ngecap dengan SBY, ngibul-ngibul juga bisa kan, saling ngibul. Jangan disebut-sebut yang itu. Iya, iya. Enggak, tapi sama-sama lah. Mereka ini kan tentara intelektual sebenarnya keduanya ya, Pak SBY maupun Pak Prabowo ini kan sama-sama membaca buku yang rakus gitu ya kita sebutnya ya ya karena mereka dua-duanya itu
Yang pasti kalau kita ketemu Prabowo, ketemu Pak SBY, memang yang di, apalagi Pak SBY yang diomongin itu buku kan begitu. Nah kalau sama Gibran kita mau ngomongin buku apa ya kira-kira yang akan dibaca kan gitu. Itu yang kita bisa bayangkan dari awal. Itu kalau sidang kabinet bagaimana tuh? Kan Gibran duduk terus-menerus di samping Pak Prabowo dan nggak akan bicara kan? Hmm, Karena kalau dia bicara, Prabowo pasti kesel duluan. Ini hmm, lamban bicaranya kira-kira begitu. Ini kita hmm, bayangin aja hal yang hmm, real. Begitu keluar dari sidang kabinet, Gibran nggak mungkin ditanya oleh wartawan. Tuh wartawan ya. paling basa-basi nanya ke Gibran. Karena begitu Gibran ngomong, itu wartawan merasa bisa diledek nih koran gue nih nggak wawancara Gibran. Jadi kita mesti bayangin itu sebagai ya udah Hmm, nasib dari sesuatu yang dikawin paksakan itu, dan kemungkinan friksi itu makin lama makin terlihat tuh. ya. Psikologi Prabowo pasti tidak bisa ditangkap oleh Gibran. Gibran nggak mungkin mengerti apa yang dibayangkan Prabowo tentang masa depan tuh. Kan mereka berdua ini baru bertemu kira-kira 6 bulan lalu kan, yang Hmm. sebetulnya basa-basi aja tuh. Ya ini pilihan gue nggak salah kan? Iya nggak Hmm. salah. Tapi satu waktu akan dinyatakan sebagai ternyata gue salah milih itu. Demikian juga Gibran merasa jangan khawatir Pak Prabowo saya udah di sini. Terus Hmm. Prabowo mungkin anggap ya lu lebih baik di sana, balik lagi tuh jangan ada di sini. Kira-kira begitu. Jadi kita mulai membayangkan satu keadaan real setelah Hmm. kekuasaan diperoleh Prabowo. Ya. Nah, kalau kembali ke Pak Jokowi ya tentang manuvernya, saya kira ini memasuki fase yang sering Anda sebut seperti lilin gitu, yang ketika sudah mau redup itu nyalanya makin menyala gitu ya, makin menyala terang begitu dan setelah itu redup dan saya kira nggak berlebihan karena fasenya sebenarnya sekarang ini dia ya fase lemdak dan ya, yang kita sebut kalau dalam terminologi politik di Amerika misalnya outgoing presiden kan gitu ya Bung Rocky. Ini Ya, resmi dia outgoing presiden dan menteri-menterinya sudah mulai tentu sekarang juga mulai eh, siap-siap pindah sekoci gitu. iya kayak bagaimana mungkin outgoing presiden masih minta Hmm. bantuan dari Surya Paloh yang Hmm. resmi membangkang dari Jokowi kemarin kan. Hmm. Hmm. Kan bagi Surya Paloh poin buat dia dong, karena Hmm. berarti Surya Paloh mulai nyut-nyutan. Walaupun Anies kalah, tetapi Surya Paloh tetap jadi faktor masih ada faktor di kabinet dan di DPR nanti dengan Hmm. capaian suara yang cukup signifikan Hmm. sebagai partai itu karena Kotel tail efek effect ya, Anies. dari Anies itu kan. Hmm. Hmm. Jadi problem-problem psikologi kita bisa baca bahwa Jokowi memang mulai kehilangan orientasi itu. Mau ngapain dia setelah 4 Februari itu? Mungkin tiap hari dia masih nelpon Pak Prabowo dan Pak Prabowo mungkin ya menganggap ya itu telepon biasa aja tuh kan. Hmm. Prabowo bisa bilang saya masih sibuk Pak buat ngatur-ngatur kekuasaan. Lalu Jokowi mungkin gelisah tuh, maka dia mulai kirim daftar-daftar menteri palsu yang dia susun. Kira-kira begitu kan? Kan Hmm. selama ini beredar banyak Ya. daftar menteri kan? Hmm. Pasti sebagian itu datang dari istana untuk Hmm. mempengaruhi opini publik dan untuk menekan secara halus Prabowo. Kan itu Hmm. dasarnya kan. Jadi Hmm. perundingan-perundingan Prabowo dengan Golkar itu lebih penting daripada perundingan Prabowo dengan Jokowi. Dasarnya itu. Ya. Demikian juga sangat mungkin nanti Prabowo lebih baik langsung bercakap-cakap dengan Surya Paloh daripada Surya Paloh diusulkan jadi jembatan untuk bercakap-cakap Megawati. dengan Jokowi. Kan Oh ya. Kan Ya. poin-poin real dalam politik adalah begitu tuh. Begitu ada kekuasaan, maka energi makin menjadi-jadi tuh. Hmm. Jadi jangan berharap misalnya bahwa Gerindra itu akan menyetujui 100% proposal Jokowi. Nggak bakal itu. Dan dalam Gerindra juga banyak tokoh-tokoh yang tahu bahwa ya kesepakatan untuk berduet dengan Gibran itu kesepakatan yang pragmatis, bukan kesepakatan yang ideologis bagi Gerindra. Bahkan kalau katakanlah misalnya dengan Ibu Megawati ya, Bung Rocky, secara historis hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati jauh lebih panjang dan lebih berkualitas ketimbang hubungan antara Jokowi dengan Ibu Megawati kan? Ya, jadi bayangkan misalnya kalau terjadi pertemuan itu dan Jokowi nggak tahu dia ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo, itu artinya mental Jokowi kan berantakan karena Hmm. dia nggak bisa atur lagi, tangannya nggak sampai lagi ke PDIP itu. Walaupun tangannya bisa dia titipin orang lain, tapi akan jadi tangan palsu sebetulnya tuh. Nah itu bahayanya kalau Jokowi dari awal nggak ngerti bahwa politik itu setelah kekuasaan berpindah itu nggak ada gunanya lagi untuk berharap menjadi faktor. Jadi Jokowi sebagai faktor udah selesai itu. Tinggal ya basa-basi ketimuran lah. Gerindra masih saya oke, terima kasih Pak Jokowi. Sementara Surya Paloh bersiap-siap justru untuk bahkan memulai proses bersama dengan PDIP mungkin untuk mengimpeach Hmm. Jokowi kan semua Hmm. itu terbaca tuh.
Lain kalau Anies itu bisa ditundukkan. Anies dengan mudah ditundukkan kalau dia nggak punya partai. Tetapi public opinion berpihak pada Anies karena dianggap kecurangan-kecurangan Jokowi itu dimaksudkan untuk membatalkan Anies. Ternyata Anies dapat 25%. Kan itu ketakutan Jokowi ada di situ tuh. Ya, ya, ya. Ya, dan kalau kita baca pernyataan-pernyataan dari Anies maupun dari politisi Nasdem, petinggi Nasdem, salah satunya Ahmad Ali menyatakan menegaskan bahwa Pak Surya Paloh dan bersama Nasdem itu akan tetap di jalan perubahan. Sampai sekarang seperti itu posisinya. Dan Anies juga meyakinkan semacam itu ketika dia di Bandung kemarin diwawancara oleh wartawan, dia menegaskan semacam itu. Jadi, dan saya kira masuk akal seperti kita bahas kemarin. Pertama soal wataknya Pak Surya Paloh yang bukan pecundang tapi dia penantang. Yang kedua, Pak Surya Paloh kan sebagai politisi ulung dia udah menghitung. Bener sih, kemarin-kemarin lu bisa kerjain gue habis. Tapi sekarang kan kalau lu mau ngerjain gue juga paling tinggal berapa bulan. Nggak sampai Oktober kok saya kira alat-alat kekuasaannya Pak Jokowi itu efektif kan gitu. Bayangkan misalnya Surya Paloh menghitung itu bahwa ya mungkin masih ada sprindik kecil-kecilan, Hmm. tetapi secara politis kan nggak mungkin Jokowi ambil risiko itu tuh Ya. dalam keadaan ketidakpastian hasil pemilu. Sebetulnya Prabowo yang lebih mungkin untuk menyapa Surya Paloh dengan seluruh peralatan mereka yang sama-sama pebisnis, sama-sama pernah Golkar kan lebih dekat di situ kan. Jadi tukar tambahnya lebih mungkin tuh. Tetapi orang tentu melihat bahwa Surya Paloh itu kingmakernya Anies dan nggak mungkin Anies itu masuk di dalam sphere of influence dari Prabowo. Tetapi sekaligus dengan pendekatan Gerindra dan Prabowo itu artinya Jokowi tersingkir. Jadi satu pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh itu bisa bikin pusing kepala Pak Jokowi kan. Karena Jokowi nggak menghendaki itu. Karena itu Jokowi panggil Surya Paloh supaya terlihat bahwa dia masih bisa kontrol Surya Paloh, kendati Surya Paloh berposisi final sebagai oposisi itu. Dan dia mau kasih sinyal mungkin pada Pak Prabowo bahwa saya bisa kontrol kok Surya Paloh tuh. Karena itu portofolio Ya, 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 istana itu dikasih lebih banyak dong. Kira-kira ya, begitu aja. ya, ya, Itu ya. semuanya kita bisa baca di belakang layar. Tapi saya kira ilmu itu sekarang udah nggak laku lagi, Bung Rocky. Iya pasti. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, kalau kita tetap membangun Iya. jembatan akal pikiran, ya, Bung Rocky ya. Ya ini lebih penting nih jembatan akal sehat. Yes, oke. Terima kasih. Iya.